Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Fatimah Zahara, NIM 18045125, jurusan Geografi, Program Studi Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum mata pelajaran Geografi Negara Australia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis situasi. Secara historis, kurikulum di sekolah Australia berbeda di setiap negara bagian dan teritori, karena dalam Federasi Australia, negara bagian dan teritori secara konstitusional bertanggung jawab atas pendidikan. Namun, pada tahun 2008, Dewan Pemerintah Australia yang terdiri dari kepala persemakmuran yaitu nasional atau federal, pemerintah negara bagian dan teritori setuju untuk bekerja menuju kurikulum umum dalam beberapa mata pelajaran inti setelah upaya sebelumnya untuk mencapai keseragaman yang lebih besar telah dilakukan gagal. Untuk mengimplementasikan perjanjian ini, Dewan Kurikulum Nasional didirikan pada tahun 2009, yang mana menjadi otoritas kurikulum penilaian dan pelaporan Australia atau ACARA pada tahun 2010 seiring dengan perluasan tanggung jawabnya. Tugas ACARA adalah mengawasi perkembangan ketat kurikulum nasional kelas dunia untuk semua siswa Australia dari dasar sekitar usia 5 tahun hingga kelas 12 sekitar usia 17 tahun dalam 3 fase. Bahasa Inggris, sains, matematika, dan sejarah berada di tahap pertama, yang telah diselesaikan dan telah diterapkan di beberapa negara bagian dan teritori. Mata pelajaran tahap 2 adalah geografi, bahasa, dan seni, sedangkan tahap 3 terdiri dari kesehatan dan pendidikan jasmani. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan. Kurikulum Australia Geografi bertujuan untuk memastikan bahwa siswa mengembangkan yang pertama, rasa ingin tahu, hormat tentang tempat, orang, budaya, dan lingkungan di seluruh dunia. Yang kedua, pengetahuan geografis yang mendalam tentang lokalitas mereka, Australia, kawasan Asia Pasifik, dan dunia. Yang ketiga, kemampuan berpikir secara geografis, menggunakan konsep geografis kapasitas untuk menjadi pengguna metode dan keterampilan penyelidikan geografis yang kompeten, kritis, dan kreatif. Sebagai warga negara yang terinformasi, bertanggung jawab dan aktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan dunia yang berkelanjutan secara lingkungan, ekonomi, dan berkeadilan sosial. Ini mencerminkan tujuan keseluruhan dari kurikulum Australia dan beberapa tujuan geografis secara khusus. Kelompok tersebut bersikeras bahwa tujuan pertama haruslah tentang keajaiban, keingintahuan, dan rasa hormat, karena mereka pikir geografi harus menarik dan melibatkan siswa baik secara emosional maupun intelektual. Selanjutnya tentang materi. Materi pelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis. Berikut ini materi yang dipelajari di dalam kurikulum negara Australia. Yang pertama itu ada air di dunia, yaitu detailnya klasifikasi sumber daya lingkungan dan bentuk pengambilan air sebagai sumber daya, cara aliran air menghubungkan tempat-tempat saat bergerak melalui lingkungan dan cara ini memengaruhi tempat, kuantitas dan variabilitas sumber daya air Australia dibandingkan dengan benua lain. Nah, yang kedua, tempat dan kelayakan untuk ditinggali. Detailnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan yang dibuat orang tentang tempat tinggal dan persepsi mereka tentang kelayakan tempat tinggal. Pengaruh aksesibilitas kelayanan dan fasilitas terhadap kelayakan tempat tinggal. Pengaruh ke kualitas lingkungan terhadap kelayakan tempat tinggal.
Selanjutnya itu bioma dan ketahanan pangan, detailnya distribusi dan karakteristik bioma sebagai wilayah dengan iklim, tanah, vegetasi, dan produktivitas yang berbeda. Lingkungan, ekonomi, dan faktor teknologi yang mempengaruhi hasil panen di Australia dan di seluruh dunia. Selanjutnya, geografi kesejahteraan manusia. Detailnya yaitu berbagai cara untuk mengukur dan memetakan kesejahteraan dan pembangunan manusia dan bagaimana ini dapat diterapkan untuk mengukur perbedaan antar tempat. Alasan variasi spasial antar negara dalam beberapa indikator kesejahteraan manusia. Selanjutnya, geografi interkoneksi. Detailnya persepsi orang tentang tempat dan bagaimana hal ini memengaruhi koneksi mereka ke tempat yang berbeda. Cara tempat dan orang terhubung dengan tempat lain melalui perdagangan barang dan jasa di semua skala. Nah, selanjutnya tentang aktivitas pembelajaran. Di sini beberapa objek pembelajaran diamati hanya sekali dan yang lainnya dilihat di lebih dari satu kelas. Dalam beberapa kasus, penggunaan siswa singkat. Dalam kasus lain, penggunaan siswa sangat luas. Guru menggunakan objek pembelajaran dengan berbagai cara dan penggunaan oleh siswa bervariasi sesuai dengan jumlah komputer kelas yang tersedia. 5 bentuk objek pembelajaran diamati selama review. Yang pertama, berbicara buku. Memberikan informasi kepada siswa dalam serangkaian halaman dengan cara yang sama seperti buku konvensional. Yang kedua, latihan. Digunakan untuk melatih keterampilan atau pola tindakan tertentu. Latihan mengharuskan penggunaan untuk disajikan dengan atau memilih berbagai versi situasi masalah yang dapat diselesaikan menggunakan tindakan. Yang ketiga, kegiatan. Latihan di mana siswa menyelidiki beberapa masalah tertentu yang berhubungan dengan konteks membuat keputusan untuk memecahkan masalah atau untuk menghasilkan produk yang nyata. Yang keempat, simulasi. Objek pembelajaran berbasis algoritme yang mencoba meniru proses di dunia nyata. Yang kelima, kegiatan interpretatif. Memungkinkan pengguna untuk memilih tidak hanya konten variabel, tetapi juga jenis variabel yang mereka masukkan. Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan Australia menggunakan sistem evaluasi eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. Sesudah Perang Dunia II, hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atau dasar usia. Pada hampir seluruh sistem sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah. Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan kepada tahun pendidikan ke-12. Pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ACT dan negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12. Nah, sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.